Sobat Tani, berjumpa lagi di channel Karimatus Hamidah. Kali ini saya akan membahas mengenai resiko dan ketidakpastian. Penasaran? Yuk kita lihat video berikut ini. Resiko dan ketidakpastian oleh Karimatus Hamidah, kelas 6 AH2, NIREM 0305190089. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko dengan dosen pengampu Ibu Anantiyakti dan Bapak Bayu Wijaya. Yang pertama kita akan membahas mengenai resiko. Pengertian menurut KBBI yaitu sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan. Menurut Arthur tahun 2000, prospek suatu hasil yang tidak disukai. Menurut Hanafi tahun 2006, besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Menurut ISO 31000 tahun 2009, pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran atau target perusahaan. Kesimpulannya, risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Komponen resiko ada 4. Yang pertama, sumber. Objek yang dapat terancam bahaya yaitu manusia, harta, dan tanggung jawab. Ancaman. Bahaya yang dapat berasal dari alam, tindakan manusia, dan peraturan. Yang ketiga, modifikasi. Keadaan khusus internal atau eksternal dari suatu sumber dapat meningkatkan atau menurunkan suatu kemungkinan menjadi tingkat keparahan. Yang keempat, akibat. Konsekuensi dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik atau keuangan atau timbulnya suatu tanggung jawab. Kategori resiko yang pertama, resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni adalah resiko yang terjadi jika menimbulkan kerugian semata, misalnya kebakaran gedung, banjir, dan lain-lain. Resiko spekulatif adalah resiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu kerugian dan keuntungan. Misalnya, perusahaan yang menyimpan valuta asing seperti US dollar dapat mengalami keuntungan atau kerugian. Yang kedua, resiko statis dan resiko dinamis. Resiko statis adalah resiko yang selalu ada walau tidak terjadi perubahan keadaan. Contohnya, resiko terkena petir merupakan resiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul akibat dari suatu keadaan yang terus berubah. Contohnya, resiko bisnis termasuk resiko dinamis karena sangat dipengaruhi hal-hal tertentu. Yang ketiga, resiko finansial dan resiko non-finansial. Merupakan resiko dapat diukur secara finansial maupun tidak dapat diukur secara finansial. Contoh resiko finansial yaitu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan kendaraan bermotor. Sedangkan contoh resiko non-finansial yaitu tindakan seseorang yang tidak baik sehingga dijauhi oleh orang lain. Yang keempat, resiko spesifik dan resiko khusus. Resiko spesifik dapat dihilangkan melalui proses penggabungan. Misalnya, bisnis produksi dan penjualan es krim akan laris pada saat musim kemarau dan akan sepi pada saat musim penghujan. Sedangkan resiko khusus adalah resiko yang hanya terjadi pada pihak-pihak tertentu saja, sehingga akibat yang terjadi dapat diminimalisir. Misalnya, kebakaran suatu pabrik, pencurian harta benda di suatu rumah. Yang kelima, resiko subjektif dan resiko objektif. Resiko subjektif adalah resiko yang secara psikologis bersumber pada diri manusia yang dipengaruhi oleh sikap, mental, tingkah laku, pandangan hidup, pengalaman, dan cara berpikir. Sebagai contoh, return saham sebesar 25% dinilai berbeda oleh masing-masing investor. Sedangkan resiko objektif adalah resiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Sebagai contoh, fluktuasi harga di pasar modal untuk return saham sebesar 25%. Selanjutnya, wujud resiko. Kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya. Penderitaan seseorang, sakit atau cacat karena kecelakaan, tanggung jawab hukum, resiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain, kerugian karena perubahan keadaan pasar, terjadinya perubahan harga, perubahan secara konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ketidakpastian. Pengertiannya merupakan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda, tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif.
Contohnya, perkiraan cuaca mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perkiraan. Tingkat ketidakpastian ada 4. Yang pertama, ketidakpastian sangat tinggi. Hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Sebagai contoh, kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari. Yang kedua, ketidakpastian objektif. Contohnya, jika kita melempar dadu ada 6 kemungkinan angka 1 sampai dengan angka 6, kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka untuk keluar, yaitu 1/6. Yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Suasana pemikiran yang diliputi keraguan akan kurangnya pengetahuan mengenai hasil dari suatu peristiwa. Sebagai contoh, jika kita pergi keluar dengan mobil, berapa besar probabilitas kita mengalami kecelakaan mobil, kerusakan atau kerugian yang harus ditanggung, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang terakhir, ketidakpastian sangat tidak pasti. Ketidakpastian yang jelas-jelas sulit untuk memprediksi hasil dari suatu peristiwa. Contohnya eksplorasi angkasa. Klasifikasi ketidakpastian ada 3. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari perilaku ekonomi. Perubahan selera, perubahan harga, penemuan atau teknologi baru. Ketidakpastian alam disebabkan oleh alam, banjir, gempa, tornado. Yang terakhir, ketidakpastian manusia disebabkan oleh perilaku manusia, pencurian, dan penggelapan. Perbedaan antara ketidakpastian dan resiko. Ketidakpastian, jenis subjek yang tidak kuantitatif, sedangkan resiko, ukuran kuantitasnya, ukuran empiris. Ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas, sedangkan risiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi. Ketidakpastian tidak ada data pendukung mengukur kemungkinan kejadian, sedangkan risiko ada data pendukung pengetahuan mengenai kemungkinan kejadian. Ketidakpastian unknown and unquantified outcomes, sedangkan resiko unknown but unquantified outcomes. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!